Alhamdulillah, kita sekarang mau berpindah tempat. Kita naik ambulan. Lihat itu yang telah berwakaf ambulan di belakang tuh. Waduh, Pak Yunus. Tadi ada di belakang nih, mereka udah pada bukaan 2-3 nih. Mau buru-buru, nanti antar sama UAS. Benar, mau sunat juga. Bayangkan ini. Beliau ini pakai manual lagi nih. Masya Allah. Untuk membuktikan kita betul-betul di ambulan. Benar kan baik-baik? Ya. Waduh, ibu-ibu langsung nengok. Wah, saya mau lahiran lagi nih kan. Ustaz, ini kalau misalnya orang berwakaf ambulan, faedahnya apa aja, Ustaz? Man yassara an mu'siri yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan memudahkan segala urusannya pada hari kiamat. Masya Allah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menurunkan pertolongan, bantuan, kemudahan selama seorang hamba itu mau menolong saudaranya. Di antara perbuatan yang paling baik adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang yang beriman. Bayangkan, kebelet aja gimana susahnya. Ini bagaimana istri orang mau melahirkan, uang nggak ada, sulit, tiba-tiba datang ambulan ini. Allah mudahkan segala urusan dunia akhirat. Masya Allah ya. Jadi kita ini mulai mikir sedekah-sedekah cerdas yang mungkin akan terus mengalir pada saat walaupun kita sudah meninggal ya, Ustaz. Al-Kayyis, orang yang cerdas. Kayyis, orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4. Orang yang cerdas bukan orang yang pintar. Orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, siapa yang bisa menekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir apa yang akan dia bawa mati. Setelah mati dia buat apa? Orang cerdas banyak, duitnya banyak, bisnis hebat, entrepreneur, banyak duit, cerdas dia menurut manusia. Tapi menurut Nabi, orang cerdas adalah bisa dia tekan hawa nafsunya, keinginannya mau tambah mobilnya dia tekan, justru dia tambah mobil untuk beli ambulan. Dia tetap semangat bisnis, dia tetap semangat usaha, dan itu untuk membantu saudara-saudara. Nah, sekarang kita mulai menekan hawa nafsu kita, perbanyak ilmu untuk bisa mendapatkan pahala-pahala. Bulan ini, tahun ini, sebelum habis 2020, beli ambulan 1. Masya Allah, ini jadi menginspirasi. Misalnya kita terinspirasi, Ustaz, kemudian kita beli ambulan juga ya. Yang membuat kita jadi terinspirasi dapat pahala juga tuh. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat suatu tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha. Ada orang lain yang dapat inspirasi dari ini, maka dia dapat pahala berlipat ganda. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Orang yang melakukan perbuatan itu tidak berkurang pahalanya walaupun sedikit pun. Dia dapat 100, orang yang melanjutkannya juga dapat 100, yang berikutnya juga dapat 100. Bukan 5%. Kalau 5% itu multi level marketing. Waduh, iya ya. Ini multi level pahala itu nggak mengurangi sedikit pun ya? Tidak berkurang walau sedikit. Jadi kalau ada orang melahirkan di mobil, melalui wasilah mobil ini, nggak bisa melahirkan melalui mobil. Oh ya, nggak bisa ya? Maksudnya, ketika akan melahirkan itu dibantu dengan mobil ini, kemudian ternyata yang dilahirkan itu seorang ulama. Allahu Akbar. Kira-kira itu pahalanya ikut dapat juga, Ustaz? Mendapatkan amal jariah. Amal jariah yang akan tetap mengalir. Ulama itu akan mengajar, mencerahkan umat, mendidik, menyelamatkan bangsa dari narkoba, memberikan penyuluhan kesehatan zahir dan batin. Maka betapa sebenarnya Allah Ta'ala buat kita cara untuk beramal soleh itu simple, sederhana saja. Contohnya, ini nyetirkan seorang artis hijrah musyawarah Ari Untung dapat pahala. Waduh, ini pengalaman saya. Waktu itu pernah sehelikopter beliau, sekarang seambulan ya. Tinggal kendaraan apa lagi yang belum, Ustaz? Wabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Masya Allah. Pada masanya kita akan naik tank. Waduh, siapa tahu suatu saatnya kita akan naik buruk saya di jannah ya, Ustaz. Amin. Nah, pertanyaannya satu lagi, Ustaz. Misalnya dengan ambulan ini kemudian akan melahirkan, tapi orang itu adalah Ini kok melahirkan terus ceritanya? Misalnya. Mati gitu. Oh iya. Habis benar kan mati ya? Mati. Belum masuk episode Belum masuk. Oke. Misalnya yang dilahirkan itu ternyata adalah orang yang rajin berbuat dosa. Apakah kita dapat dosanya juga? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Kita tidak ada mikul dosa warisan, kita tidak. Kecuali seorang bapak tidak mendidik anaknya, lalu anak itu tidak mengenal agama, dia dapat dosa
karena tidak memberikan pendidikan yang baik. Kita sudah berniat baik, buat baik, dapat yang baik, alhamdulillah. Dapat nggak baik, berarti ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar, syukur. Dapat yang baik, bersyukur. Dapat kurang baik, bersabar. Ajaban, ajib. Orang beriman itu mengagumkan. Semuanya dapat baik. Kalau dia bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau dia bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan balasan berlipat ganda bighairi hisab, unlimited. Waduh. Jadi sebenarnya jadi orang beriman tuh enak ya hidupnya ya. Tinggal ngikutin aja ya. Tugas kita cuma ikhtiar berarti. Ikhtiar dari kita, Heeh. Allah akan berikan. Masya Allah. Nah sekarang episode meninggal nih San. Ya. Nah, kalau dapat misalnya kliennya orang meninggal, cuma memudahkan aja tuh berarti pahalanya. Bayangkan orang yang meninggal itu kan as-sadmatul ula, pukulan pertama. Sampai-sampai ketika Nabi menasihati orang yang keluarganya meninggal, sabar kata Nabi. Apa kata dia? Alaika anni, pergi kamu. Kamu kan enak aja ngomong sabar karena bukan kamu yang kena musibah. Sampai begitu. Umar bin Khattab ketika Nabi SAW meninggal, dia cabut pedangnya. Man qala inna Muhammadan qad mata fa'adribu nuqahu. Siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati, maka aku pancung kepalanya. Jadi mati itu musibah besar. Tiba-tiba kita datang meringankan bebannya, memberikan pelayanan. Itu sampai mati dia akan ingat kita, sampai mati dia akan kenang kita. Banyak orang yang teman sahabat ketika dalam kenikmatan, tapi sedikit yang bisa berbagi dalam kesulitan. Jadi kita sudah memudahkan urusan orang, kita sudah melepaskan man farraja kurbatan min kurabi dunia, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan satu kesulitan saudaranya di dunia, maka Allah akan lepaskan dia salah satu dari kesulitan huru hara hari kiamat. Masya Allah. Padahal kesulitan hari kiamat itu yang mungkin selalu kita mintakan sebelum salat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil mahya wal mamat. Apa maksudnya azab hidup? Azab hidup, kesulitan hidup. Di antaranya kesulitan hidup adalah saat menghadapi hari kiamat. Allah selamatkan kita karena kita bantu orang lain, kita mudahkan urusan orang lain. Wakaf ambulan ini wakaf paling simpel, sederhana, tapi pahalanya luar biasa. waduh, jalan terus. Dan doa terakhir itu ada di bukunya Ustadz ya San? Bukunya judulnya 99 99. jawab salat. Jangan lupa dapatkan di toko terdekat. masih beredar saya? Masih Beredar. Aduh, masalah ini banyak hikmah nih. Selain ambulan apa lagi San? Sedekah atau amal jariah yang panjang? Kos-kosannya berapa sekarang? Oh, saya punya kos-kosan 100 pintu Pak Ustaz. Oh, banyak sekali. Baru pintunya aja Ustaz. Kasih satu kos-kosan untuk anak yatim, 2 kasur, 2 orang 1 kamar. Bayangkan di sekolah nanti jadi dokter spesialis, dia akan mengalirkan pahala untuk kita. Pesankan ke anak-anak kita, ini kos-kosan aku buat dengan tetes peluh keringat dan air mata perjuangan. Kalau aku mati, maka ini tulis wakaf untuk fisabilillah. Itu menolong luar biasa. Berapa banyak anak-anak dari desa otaknya cerdas, gak bisa sekolah di kota. Kenapa? Biaya kuliah dia mungkin gratis dari kampus, tapi uang kosnya, uang makannya, maka ini luar biasa. Jadi coba kita merenung sejenak, berpikir apa amalan-amalan yang simpel, sederhana, yang kita mampu, yang kita bisa, yang kita ada, dan itu bisa kita buat. Kita nggak bisa jadi kholi seperti Kiai Haji Muhammad ZA. Gimana memaksa suara kita? Makin ditarik bisa-bisa putus mati kita. Kita nggak bisa seperti Syekh Abdul Somad Abdul Basit kholi yang hafal Quran. Kita nggak bisa seperti mereka, tapi ada jalur lain. Udkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuklah dari pintu banyak. Jadi berpikir sejenak, aku kira-kira masuk dari pintu yang mana ya? Oh, jadi akses ke surga juga banyak kalau nggak sini. Bukan satu jalan ke surga. Waduh, sangat sayang berarti Allah sama kita. Sahabat-sahabat kita masuk dari pintu artis hijrah luar biasa. Waduh. Seperti yang karena ada tuh artis ganteng, siapa namanya, Ari Untung, siapa? Oh iya, itu ganteng banget Ustaz. Dulu kabarnya. Tapi istrinya masih 1. Diam. Gimana ibu hamil di belakang? Amin, amin. Adrian, mau nanya Adrian? Gimana sih? Mau nanya apa? Hah? Mau nanya apa Ustaz? Wah, ini kita mau nanya. Terus kira-kira berapa lama lagi nih nyampe ya? Ya di belakang udah mulai anak-anak nih. Kebanting-banting di belakang. Lu enak di Kalau ada depan. karet ikan aja dulu. Lempar-lempar. Tapi Masya Allah ya, ini pengalaman luar biasa banget nih teman-teman. Kita
sudah bisa dapat ilmu dari YouTube teman-teman udah ngalamin. Tapi sekarang saya pengalaman sama Ari disetirin sama Ustadz Abdul Somad. Coba benar tadi Allah ya Rabbika matikan sinar. Itu menunjukkan hebatnya ambulan kan. Kenapa tuh? Berapa lama kita di Jakarta nggak pernah kita nyetir Ambulan. tapi begitu ambulan. Aku tak pernah mencarimu, kau tak pernah mencari aku. Ambulan mempertemukan kita. Waduh, masalah. Ustadz, ini berapa nih saat ini? Boleh tahu nggak kira-kira untuk modal untuk kita bisa dapat Iya. biar bisa menjadi motivasi Iya. juga nih? Kalau masih diskon, Ah. harganya 149 juta. Itu udah jadi? Udah jadi. Oke, Udah on the road. Oke. Tapi kalau diskonnya hilang ya kurang lebih hampir 200 juta. Oh sampai ke Iya. Tapi artinya itu udah siap kita Siap, pakai. siap jalan. Perlu ada izin nggak sih kalau kayak ambulan? Ini sudah pakai KSTNK-nya namanya Ransus. Jadi Ah. nanti kalau diperiksa polisi itu Ah. Ransus, kendaraan khusus. Oh kendaraan khusus. Khusus ya, pajaknya Ah. itu misalkan ini kan harusnya 1,8. Iya. Bayarnya cuma 400.000. Karena ini ambulan. Karena Ya? ambulan. Oh masya Allah, Iya. itu luar biasa banget ya. Masya Allah ya. Dan ambulan itu kalau dalam jalan raya itu A1. Presiden aja kalah. Jadi harus Harus diprioritaskan. diprioritaskan. Jadi kalau telat naik ambulan aja nih. Ya. Iya. Nah, kayak atur Kalau itu namanya modus janji itu. itu kan. Iya. Jadi ini jadi inspirasi juga ya selain itu tadi ya untuk nanti investasi akhirat kita buat teman-teman di sini yang punya problem dalam manajemen waktu seperti sahabat saya itu Ari Untung. Nah, sepertinya sudah harus beralih untuk menggunakan ambulan dalam kendaraan sehari-harinya. Ngeri tapi kalau ambulan. Kenapa sih? Yang ngeri, image-nya ngeri. Soalnya naik mobil apa aja, misalnya gini, orang driver ambulan itu mantan driver ambulan. Oh. Itu kalau bisa jangan jadi kerjaannya jangan mobil ini. Mobil taksi online jangan. Ya biasanya ada yang tepok dari belakang, bang malah tambah ngegas. Ditepok, bang udah depan bang. Biasanya nggak ada yang nepok. Waduh, bayangkan ya 140 juta seolah-olah kita membeli surga dan sebelum murah sekali sebenarnya tuh ya. Waduh, ini motivasi buat kita semuanya ya. Banyak pintu-pintu yang Allah sediakan buat kita untuk kita memanipulasi pahala-pahala kita biar tidak terhenti pada saat kita sudah meninggal. Nah, bagaimana pusat nyetir tuh tuh? Kayak supir Medan ini. Soalnya pasien kita ini darurat semuanya. Darurat semua. Emergency. Emergency nih, dan di depan malah mobil yang buat jemput Ustadz di depan tuh. Nah, malah ini di depan. Gitu. Ya. Ustadz domisili sekarang di Pekanbaru, bukan Medan ya? Ustadz, melihat kondisi sekarang corona bagaimana Ustadz? Kita tetap berusaha berikhtiar, jaga wudhu, terus istinsak, bersihkan hidung, kemana pakai masker, kemudian tetap berdoa, tetap berserah diri pada Allah. Takut perlu, tapi terlalu takut sampai cemas berlebihan ya nggak perlu. Mana iman kita, mana keyakinan kita kepada Allah bahwa la ini jitama'atil ummatu ala ayyadurruka bisyai'in la yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaih. Seluruh dunia ingin berkonspirasi, ingin memudaratkan, membahayakanmu. Kalau tidak, kata Allah, tidak akan terjadi. Yakinlah itu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala innal waba'a azabun minallah. Sesungguhnya wabah bencana itu adalah azab dari Allah subhanahu wa ta'ala liman yasha. Bagi orang-orang yang dikehendaki Allah itu dia menjadi azab. Rahmatan lil mu'minin, tapi dia menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Orang beriman bagaimana? Yang azab wabah itu menjadi rahmat bagi dia. 4 syarat. Pertama, dia tetap ikhtiar berusaha. Kedua, dia tetap menjaga iman keyakinannya. Ketiga, dia meyakini bahwa kalau tidak terjadi, tidak mati kata Allah, maka tidak akan terwujud. Keempat, dia meyakini bahwa orang yang mati dalam kesabaran itu adalah syahid, orang mati syahid, maka wabah bencana itu menjadi rahmat bagi dia. Tapi bagi orang-orang yang kufur, orang yang ingkar, maka itu menjadi azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bentuknya boleh sama, tapi efeknya berbeda. Sama-sama tsunami, sama-sama gempa bumi, bisa menjadi azab, bisa menjadi rahmat, bisa menjadi bagian ujian, bisa menjadi ini kenapa ini? Ternyata kita mesti pakai gigi satu. Waduh. Jadi bencana itu tergantung kepada siapa dia kenanya. Ya, kepada siapa? Jadi
Jadi pastikan kalau kita mau apapun keadaannya, Tetap berusaha ikhtiar, tetap banyak-banyak bersabar, banyak-banyak berdoa. Terjadi juga, berarti sudah takdir ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. waduh, masya Allah, berarti kita nih setiap detiknya tuh diuji ya. Ya, Apapun keadaannya kita dalam keadaan sedang diuji. habiskan takdirmu untuk Allah Ya, benar. sehingga tidak tersisa lagi untuk yang lain. Masya Allah, itu quote. Izin saya kopas buat Instagram. Masya Allah, banyak sekali hikmah yang kita dapatkan di perjalanan ini ya. Mudah-mudahan teman-teman juga punya semangat untuk. Kita nggak bisa lagi mendapatkan hikmah karena kabarnya hikmah sudah menikah. Oh, gimana menikah ya kalau gitu ya? Mungkin kita mendapatkan Pelajaran-pelajaran. pelajaran ya. Bahwa pelajaran kita tidak akan menikah. Dan teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita juga punya keinginan untuk memiliki pahala jariah dalam bentuk apapun, atau juga mungkin mau bikin Kita mau kemana nih? mau ke apa namanya? Fatimah Zahra. Fatimah Zahra. Ini programnya sedekah untuk masjid juga. Iya, sama. Tadi itu kita berapa dapat duit infak sedekah untuk masjid Mas Tari? Sekitar lebih dari 70 juta. Allah. Karena belum yang sunduk, belum yang lain gitu. Tadi Baru yang hitung tumbler. baru tumbler aja. Tambah 70 juta untuk pembangunan masjid musyawarah. Masjid musyawarah. Gimana ceritanya musyawarah bisa punya masjid? Gantian di wawancara. Jadi gini ceritanya Tan. Coba cerita kronologisnya. Waduh, ini pembalasan dendam nih kayaknya. Waktu itu kita pernah tahun lalu ya. Tahun lalu itu bulan Maret kalau nggak salah, benar ya? Oh, 1 tahun persis, alhamdulillah. Jadi teman-teman musyawarah itu datang ke Semarang, diinisiasi teman-teman. Musyawarah ini maksudnya permusyawaratan rakyat gimana? Apa maksudnya musyawarah? Musyawarah ini teman-teman artis yang lagi mulai belajar. Nah, membuat sebuah komunitas. Benar, Namanya komunitas musyawarah. Hmm. Muda, sakinah, mawadah, warahmah. Allah. Maunya Ustaz ya. Amin. Amin, amin. Harapan. Terus? Kemudian kita teman-teman dari Lajasmu Semarang ajak untuk berkolaborasi karena Ya. mungkin ada lahan yang bisa dijadikan masjid. Ya. Dan teman-teman musyawarah juga mendukung itu. Dan kemudian ada acara, kita buat acara di mana tuh? Unisula. Unisula, alhamdulillah di sana. Sultan Agung. Benar. Akhirnya berdirilah masjid musyawarah. Iya, alhamdulillah. Masjid yang pertama. Yang pertama. Berarti nanti di setiap kota ada masjid musyawarah. Insya Allah, amin, Musyawarah amin, satu, musyawarah amin, dua, musyawarah tiga. amin, amin, alhamdulillah. Man bana masjid, dan siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu istana di surga. Insya Allah, Musyawarah sudah punya istana di surga. amin. Saya boleh numpang nggak tuh? Oh, jangankan numpang Ustaz, Mas kita aja mau numpang ke tempat surganya Ustaz. Insya Allah. Terus kelanjutan masjid kita gimana? Kelanjutan masjid kita insya Allah ini masih dalam progres ya. Memang masih butuh banyak ibaratnya keikutsertaan teman-teman semuanya untuk bisa tetap membuat masjid ini akhirnya terbangun Insya Allah. dan mudah-mudahan bermanfaat untuk warga sekitar. Lokasinya? Lokasi ini jalan apa tadi Mas? Wonolopo. Iya. Wonolopo, Semarang. Semarang. Gitu. Wono itu artinya apa ya? Wono. Nggak tahu, artinya nggak tahu. Wonolopo, Wonosobo. Hutan Wonolopo. Wonolopo. Jadi hutan kelapa. Wonolopo. Oh, hutan kelapa, Wonoklopo gitu ya. Wonolopo. Gitu. Dan alhamdulillah juga musyawarah ada sekolah untuk pengungsi Palestina dan Syria di Turki. Masya Allah. Itu walaupun mungkin belum terlalu besar, tapi kita insya Allah ikutan andil di sana juga. Berapa anggota musyawarah? Musyawarah anggota aktifnya sekarang kalau digabungkan itu followersnya sekitar 151 juta kan. Kalau digabungkan followersnya. Ini kan karena wasilah dari para satid ini. Musyawarah ini menjadi berkumpulnya, menjadi wadah untuk berjamaah. Iya, Ustaz. Alaikum berjamaah, hendaklah kamu berjamaah. Wa minal itsnaini ab'adu, setan akan menjauh dari orang yang berjamaah. Amin, amin. Insyaallah. Iyakum wal furqah. La tanaza'u, jangan berkonflik, berkelahi, fatabshalu, kamu akan gagal, wa tadhhabu rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Jadi saya senang sekali melihat sahabat-sahabat hijrah bisa berada di musyawarah, sehingga kajiannya dengan Ustaz Hidayah, dengan Ustaz Umar Mita, dengan para asatidz tetap istiqomah, mudah-mudahan bersama di surga, bersama di dunia, bertetangga di surga. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah.
mesti ada sekolah SMP tahfiz gratis, Iya bro. mesti ada sekolah untuk duafa. Selesai Semarang nanti buat lagi di pulau Tempat lain. Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Jadi nanti kelilingnya di pos-pos musyawarah ini. Wah benar sekali. Nah. Jadi kalau ada 5, berarti dalam 1 tahun bisa 2 bulan sekali. Musyawarah 1, musyawarah 2, musyawarah 3. Nah kita juga sebenarnya terinspirasi sama Ustadz yang ke Talang Mama, gitu kan? Waduh, Masya Allah, bagaimana Ustadz dalam perjalanan ke Talang Mama itu sampai 5 jam di perahu. Lihat itu ada di Instagramnya Ustadz itu. Saya pikir naik perahunya itu cuma berapa, 15-20 menit. Gitu, nggak taunya 5 jam. Itu kalau hujan bagaimana Ustadz? Kita menggunakan laut Karang. Perahu kecil gitu ya? Emang sarana apa namanya jalanan? Nggak ada jalan transportasi lain. Dan jadi saudara di sana tuh nggak ada menyentuh ya? Bagaimana cara saat kalau kita juga membantu ke sana tuh? Kita pas kunjungan di sana kita bareng-bareng. Oh boleh juga. Tapi kalau untuk mendonasikan ada di Instagram Ustaz? Ada di Yayasan Muara, ada nama rekening. Ada di apa? Yayasan, ada di bantuan untuk sumber rasa. Masya Allah. Nah, teman-teman semuanya, kita dapat pengajaran langsung dari guru kita. Jadi ibaratnya kalau teman-teman menemukan daerah-daerah yang tidak tersentuh dan belum ada yang tahu, berarti itu adalah mungkin misi kita ya untuk mengenalkan Islam kepada saudara-saudara kita ya. Ya. Alhamdulillah, Kita mudah-mudahan masih menyembah pohon kayu. Di sana? Iya, masih menyembah kubur-kubur tua, masih menyembah nenek moyang, animisme. animisme. Ya. Talang Mama itu berarti masuk wilayah Perbatasan antara provinsi Riau dan Jambi. oh, jadi ketika nanti misalnya saat kita menemukan hal itu dan nggak berbuat apa-apa, itu akan berpengaruh nggak saat nanti di penghisapan? Dia akan ditanya di hadapan Allah SWT, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita buat dengan nikmat yang besar ini. Kenapa kita hanya berpikir simpel, sederhana, menikah, punya keluarga, punya anak, punya rumah, punya mobil, selesai. Apa beda kita dengan kucing? Kenapa kita tidak punya misi-misi untuk menyampaikan dakwah Islam? Kalaulah ulama-ulama dulu berpikirnya hanya seperti itu, mungkin hari ini kita tidak Islam. Oh iya. Kita tidak menyembah Allah. Bagaimana mereka meninggalkan Yaman, datang menempuh pukul ombak di atas gelombang, naik kapal kayu sampai ke Nusantara, membuat nenek moyang kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semangat itu mesti kita sebarkan juga hari ini. Iya. Aduh. Jadi memang jika Ustadz ada di Talang Mama, dari teman-teman semua yang menyaksikan punya misi di tempatnya masing-masing. Kita cari lokasi-lokasi yang belum tersentuh. Kalau ketemu, siapa tahu itu jadi harta karun kita nanti. Kita Banyak banyak. sekali yang bisa kita lakukan, dari mulai ambulan, kos-kosan, santunan anak yatim, Iya. sekolah tahfiz gratis, penyebaran dakwah. Apalagi sahabat-sahabat musyawarah bisa buat video pendek, sinetron, simple, tanpa ada pornografi, tanpa membuka aurat, ceritanya menggugah perasaan. Banyak hal-hal yang tidak bisa disentuh oleh ceramah. Mungkin orang anti ceramah, orang nggak suka dengan ceramah. Tapi kita sahabat-sahabat dari musyawarah buat film pendek, insya Allah membuka pintu hati mereka. Masya Allah, amin. Waduh, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semuanya dan tergerak untuk sama-sama menciptakan pahala jariah. Oh, sampai lokasi kayaknya ya. Kalau gitu kita ikuti perjalanan kita di Fatimah Zahra.